Selamat malam, Pak Arifin, Bu Nani, Pak Suradi, teman-teman terkasih. Perkenalkan, nama saya Andrew William Saputra. Saya berasal dari 12 IPA 1, absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik IPA kolaboratif saya, yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya penggunaan masker oleh masyarakat. Latar belakang, selama masa pandemi COVID-19, banyak aktivitas dan kegiatan yang diminimalisir serta berkontak langsung dengan orang lain yang dikurangi. Salah satu himbauan yang pemerintah lakukan pada masyarakat sebagai bentuk mengurangi penularan COVID-19 ialah penggunaan masker secara rutin saat bepergian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dari hasil survei yang telah saya lakukan di masyarakat dalam aspek fisika, biologi, serta kimia. Rumusan masalah di sini saya cantumkan 3. Yang pertama, apakah protokol kesehatan sudah dijalankan masyarakat dengan sepenuhnya? Kedua, apakah penggunaan masker oleh masyarakat sudah sesuai dalam menjaga diri dari COVID-19? Ketiga, seberapa besar keefektifan masker saat masyarakat melakukan kegiatan di luar rumah? Landasan teori, masker merupakan sebuah sarana atau alat yang digunakan untuk menutup hidung dan mulut dengan tujuan kesehatan, seperti pemakaiannya oleh tenaga medis atau orang yang sedang sakit dan tidak ingin orang lain tertular. Metode penelitian yang saya lakukan, yang pertama itu dan satu-satunya pengisian Google Form, dan metode analisa yang saya lakukan adalah kualitatif dan kuantitatif. Kita masuk ke bagian fisika. Pertanyaan pertama adalah jenis kelamin. Di situ dijelaskan bahwa jumlah responden ada 80, jumlah responden laki-laki 53, jumlah responden perempuan adalah 27. Cara memperoleh perhitungan presentasi data adalah dengan menggunakan teori angka penting dalam fisika. Jadi, untuk responden laki-laki, 53/80 kali 100% sama dengan 66,25%. Dengan teori angka penting, dijadikan 66,3%. Sedangkan untuk jawaban perempuan, yaitu 27/80 dikalikan 100% sama dengan 33,75%. Dengan teori angka penting, 33,8%. Lanjut ke pertanyaan kedua, jumlah responden sama, tetapi yang ditanyakan adalah kategori usia. Di sini saya ingin menanyakan pada responden berapa usia mereka pada saat mengisi Google Form saya. 77 dari 80 responden adalah berusia dewasa, sedangkan 3 dari 80 adalah usia remaja. Dengan teori angka penting yang sama, maka didapatkan bahwa responden dewasa mendapatkan teori angka penting 96,3% persentasenya, sedangkan untuk responden remaja adanya 33,8%. Pertanyaan ketiga, tipe masker apa yang Anda bisa gunakan oleh responden? Di sini ada 6 masker yang saya cantumkan di sini. Ada masker N95, masker medis, masker kain, masker scuba, atau masker buff, masker spons, dan KN95. Di sini, masker medis menduduki peringkat pertama karena banyak seringnya digunakan oleh para responden. Masker medis digunakan dengan persentasenya 82,5%. Sedangkan masker N95 10%, masker kain 50%, masker scuba 6,3%, masker spons dan KN95 dengan jumlah yang sama 1,3%. Tidak lupa penggunaan teori angka penting juga diperlukan. Lanjut ke pertanyaan keempat, intensitas. Intensitas yang dimaksud adalah intensitas berapa kali responden keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Di sini ada 4 pengelompokan, 1-2 kali, 3-4 kali, 5 atau lebih, dan tidak pernah keluar sama sekali. Yang pertama, 1-2 kali ini mendapatkan jumlah poin yang sangat banyak. Dari 80 responden, 37 responden tidak hanya keluar 1-2 kali. Jadi presentasinya dengan teori angka penting juga 46,3%. Sedangkan 3-4 kali 18,8%, 5 kali atau lebih 27,5%, sedangkan untuk yang tidak pernah keluar rumah 7,5%. Tentu saja dengan teori angka penting semua ya. Pertanyaan kelima, aktivitas di luar rumah. Di sini saya akan menanyakan kepada responden apa saja yang dilakukan oleh mereka ketika berada di luar rumah. Di sini ada klasifikasi 4 klasifikasi: olahraga, konsumtif, berkumpul, eksternal atau lainnya. Olahraga tentu jelas olahraga. Konsumtif adalah lebih ke arah makan dan beserta beli bahan pangan.
kalau berkumpul seperti nongkrong atau punya quality time bersama keluarga. Eksternal atau lainnya adalah kegiatan yang bisa di luar kegiatan yang saya sebutkan tadi, seperti membeli bahan bangunan untuk rumah dan sebagainya. Di sini juga penggunaan teori angka penting. Di sini jelas-jelas bahwa berkumpul mendapatkan persentase yang tertinggi dengan 36,7%, dengan konsumtif 3,39%, olahraga 11,9%, dan eksternal 17,4%. Pembahasan data. Di sini juga saya masih pertanyakan bagaimana penggunaan masker. Apakah responden masih menggunakan masker saat berada di luar rumah, saat melakukan kegiatan di luar rumah? 9,3,8% menjawab iya. Jadi 75 orang dari 80 orang menjawab iya. Jadi mereka menggunakan masker. Dan masih ada orang yang tidak menggunakan masker, dengan dibuktikan dengan adanya responden yang menjawab tidak dengan persentase 6,3%. Tentu saja dengan teori angka penting. Kita masuk ke bagian biologi. Korelasi penggunaan masker dengan prevalensi terkena infeksi virus. Pembahasan. Berdasarkan dari para ahli, masker di luar jenis medis tidak mampu untuk bekerja secara optimal dan efisien dalam menjaga serta melindungi diri dari COVID-19. Namun, masker non-medis lebih memiliki fungsi dalam mengurangi dan mencegah penularan COVID-19 karena ada saluran udara yang tertutup, tidak seperti masker medis, sehingga orang lain tidak terkena dampaknya. Dengan begitu, masker bisa berperan dalam mengurangi dan mencegah penyebaran COVID-19, sehingga kita terlindungi dari penyebaran virus melalui udara. Tentu, masker medis lebih memiliki nilai efisien karena lebih tinggi dari jumlah lapisannya, dengan jumlah lapisan 3. Tapi perlu diingat bahwa kalau masker medis hanya bisa dipakai sekali saja. Lanjut cara penyebaran COVID-19, yang pertama ada aerosol, udara, kontak fisik, dan fesal oral. Aerosol merupakan penularan yang terjadi melalui mulut atau hidung di saat kita bersin. Udara merupakan penularan yang terjadi di saat menghirup udara dari pengidap COVID-19. Karena virus COVID-19 ini bisa bertahan di udara selama 3 jam. Jadi apabila menghirup udara yang sama dengan pengidap COVID-19 selama 3 jam tersebut, itu terjadi penularan di sana. Kontak fisik merupakan penularan yang terjadi sengaja atau tidak menyentuh bagian mulut, hidung, atau mata pengidap COVID-19. Fesal atau oral, berbeda dengan kontak fisik, penularan terjadi pada fesal oral itu ketika seseorang tidak menjaga dan merawat diri dengan baik, seperti tidak membersihkan tangan, tidak membersihkan mulut atau mencuci tangan, kemudian menyentuh bagian mata atau mulut atau hidung orang lain, maka itu akan terjadi penularan. Korelasi, sebagian besar responden sadar akan pentingnya penggunaan masker. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya data rata-rata yang diperoleh dari statistik pasien COVID-19 di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa dengan penggunaan masker serta pemberian vaksin, jumlah kasus corona di Indonesia sudah menurun bahkan dalam jangka waktu mingguan. Di situ terlihat jelas bahwa dari yang kiri tanggal 1 Maret 2021 ke kanan 8 Maret 2021. Ini membuktikan bahwa rata-ratanya sudah jauh menurun. Itu adalah progres yang baik. Kita masuk ke bagian kimia. Mekanisme kerja masker dalam menyaring atau filtrasi. Pembahasannya di sini, mekanisme kerja masker. Masker mampu memfiltrasi karena adanya serat-serat dalam jumlah banyak dan tidak beraturan yang mampu memfiltrasi partikel. Serat yang ada pada masker memiliki kandungan ion OH- dengan jumlah besar sehingga mampu menyerap dan menarik air ke serat agar tidak tertular keluar. Mengapa bisa dibilang efektif? Karena droplet yang keluar akan langsung tertangkap oleh serat dalam masker. Proses ini disebut kapilaritas, sehingga hanyalah benda yang berwujud gas yang mampu lewat. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa masker memang efektif dalam melindungi kita dari penularan COVID-19 karena adanya filtrasi di mana terjadi proses kapilaritas dengan adanya serat dalam masker yang membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi jumlah pasien COVID-19 sehingga jumlah pasien COVID-19 dengan dari waktu ke waktu semakin berkurang dan masker medis serta masker kain merupakan masker yang sangat direkomendasikan dalam penggunaannya. Itu sumber-sumber yang saya gunakan. Bisa dilihat sebentar. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Dari Andrew, 12 IPA 1, absen 12.